Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, setelah gue buatkan rekomendasi laptop Intel, sekarang giliran AMD untuk rekomendasi laptop di harga 5-9 jutaan yang bisa kalian gunakan untuk WFH, belajar, atau sekedar menikmati hal-hal entertainment. Nah, di sini ada beberapa spek yang harus diwajibkan, yaitu yang pertama AMD Ryzen. Rekomendasi laptop di sini harus sudah menggunakan prosesor AMD yang berbasis Ryzen atau serendahnya Athlon, karena prosesor tersebut sama-sama berbasis Ryzen. Gue tidak merekomendasikan prosesor AMD yang berbasis A-series karena prosesor tersebut merupakan prosesor yang lama dan tidak sebaik prosesor AMD yang berbasis Ryzen. Maka dari itu kenapa harganya sedikit lebih tinggi dari rekomendasi laptop Intel. Yang kedua, SSD. Di tahun 2020 udah hal wajib banget yang namanya SSD, karena sekencang-kencangnya spek prosesor dan GPU bakal lemot kalau nggak pakai SSD. Yang ketiga yaitu Windows 10 pre-install. Kalau ini sih laptop-laptop dari tahun 2018 sampai 2019 udah wajib banget ada, apalagi laptop-laptop terbaru sekarang. Jadi bisa kalian langsung pakai dan nggak ada lagi namanya Windows bajakan. Nah, berikut list laptopnya. Yang pertama adalah Lenovo IdeaPad S145 dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan prosesor AMD Athlon 300U yang sudah berbasis Zen atau Raven Ridge, yaitu basis yang sama digunakan pada Ryzen 2000 Mobile dan Ryzen generasi pertama pada desktop. Untuk GPU menggunakan GPU Integrated Radeon Vega 3 dengan 3 compute unit atau 192 shader core. Nah, untuk RAM-nya menariknya sudah menggunakan konfigurasi dual channel 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Dengan konfigurasi tersebut akan membuat GPU Radeon Vega berjalan dengan optimal. Untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe sebesar 512GB dan sudah Windows 10 Home pre-install. Untuk displaynya menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi HD 1366x768, menggunakan panel TN dengan akurasi warna 45% NTSC dan sudah dilapisi anti-glare. Untuk portnya memiliki 2 USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 SD card reader, dan 1 audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,6 kg. Untuk list berikutnya ada Acer Swift 3 SF31441 dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan AMD Athlon 300U yang sudah berbasis Zen atau Raven Ridge, yaitu basis yang sama digunakan pada Ryzen 2000 Mobile dan Ryzen generasi pertama pada desktop. Untuk GPU menggunakan Radeon Vega 3 dengan 3 compute unit. Untuk RAM-nya sayangnya masih menggunakan konfigurasi single channel 4GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz dan memiliki satu slot kosong yang bisa kalian upgrade. Untuk storage-nya menariknya sudah menggunakan SSD NVMe berkapasitas 256GB dan sudah Windows 10 pre-install. Dan menariknya laptop ini juga memiliki fingerprint. Untuk display menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 dengan panel IPS dan sudah dilapisi anti-glare. Untuk portnya memiliki 1 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 USB 3.1 Gen 1 Type C, 1 HDMI, 1 SD card reader, dan 1 audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,5 kg. List berikutnya ada HP 14S DK0114AU dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan prosesor AMD Athlon 300U, kemudian menggunakan GPU Radeon Vega 3 Graphics dengan 3 compute unit, dan konfigurasi RAM-nya sudah dual channel dengan 8GB DDR4, kecepatan 2400 MHz. Untuk storage menariknya di sini ada dua. Yang pertama menggunakan SSD NVMe 256GB dan 1TB hard disk, kecepatan 5400 RPM. Dan laptop ini sudah Windows 10 Home pre-install. Display menggunakan ukuran 14 inch resolusi Full HD 1920x1080 dan sudah menggunakan panel IPS, namun sayangnya laptop ini tidak dilapisi anti-glare alias masih glossy. Untuk portnya memiliki 2 USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 USB 3.1 Gen 1 Type C, 1 LAN port, 1 HDMI, 1 SD card reader, dan 1 audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,47 kg. List berikutnya ada Lenovo IdeaPad S340 dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan AMD Ryzen 3 3200U yang sudah berbasis Zen Plus atau Picasso, yaitu basis yang digunakan pada Ryzen 3000 Mobile dan Ryzen generasi kedua pada desktop. Untuk GPU menggunakan Radeon Vega 3. Walaupun sama-sama menggunakan Radeon Vega 3 seperti AMD Athlon, namun Vega 3 pada Ryzen 3 ini memiliki clock speed yang sedikit lebih tinggi.
Untuk RAM-nya sudah menggunakan konfigurasi dual channel 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Menariknya, laptop ini juga sudah menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah Windows 10 Home pre-install dan mendapatkan bundling Office Home Student. Untuk display memiliki ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan sudah menggunakan panel IPS, lalu displaynya sudah dilapisi anti glare. Untuk port memiliki dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu HDMI, satu SD card reader, dan satu audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,69 kg. List berikutnya ada HP 14 SDK0076AU dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan AMD Ryzen 5 3500U yang sudah berbasis Zen Plus atau Picasso. Kemudian GPU-nya menggunakan Radeon Vega 8 Graphics dengan 8 compute unit. Untuk RAM-nya sudah menggunakan konfigurasi dual channel 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Untuk storage menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah Windows 10 Home pre-install. Untuk display menggunakan 14 inch HD 1366x768 menggunakan panel SVA yang diklaim lebih baik dari panel TN, belum dilapisi anti glare alias masih glossy. Untuk portnya memiliki dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu LAN, satu HDMI, satu SD card reader, dan satu audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,47 kg. List berikutnya ada Acer Swift 3 lagi dengan spesifikasi yang berbeda. Menggunakan AMD Ryzen 5 3500U dengan GPU Radeon Vega 8 Graphics dan RAM-nya sayangnya masih menggunakan konfigurasi single channel dengan 4GB DDR4 berkecepatan 2400 MHz dan memiliki satu slot kosong yang dapat kalian upgrade. Untuk storage menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah Windows 10 Home pre-install dan mendapatkan bundling Office Home Student. Menarik, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur fingerprint. Untuk display menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan sudah menggunakan panel IPS dan sudah dilapisi juga anti glare. Untuk portnya memiliki satu USB 2.0, dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu HDMI, satu SD card reader, dan satu audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,5 kg. List berikutnya adalah Lenovo IdeaPad C340. Laptop ini merupakan laptop convertible dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan AMD Ryzen 3 3200U dengan GPU Radeon Vega 3 Graphics. Untuk RAM-nya sudah menggunakan konfigurasi dual channel dengan 8GB DDR4 berkecepatan 2400 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD M.2 berkapasitas 256GB yang masih berbasis SATA dan sudah dilengkapi Windows 10 pre-install. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan stylus. Untuk displaynya menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi HD 1366x768 menggunakan panel TN dan sudah touchscreen, namun sayangnya belum dilapisi anti glare alias masih glossy. Untuk portnya memiliki dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu HDMI, satu HD card reader, dan satu audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,65 kg. List berikutnya ada Lenovo IdeaPad S340 lagi dengan spesifikasi yang berbeda. Menggunakan AMD Ryzen 5 3500U dan GPU Radeon Vega 8. Untuk RAM-nya sudah menggunakan konfigurasi dual channel 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Storage-nya sudah menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah dilengkapi Windows 10 pre-install. Untuk display menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 menggunakan panel IPS dan sudah dilapisi anti glare. Untuk portnya memiliki dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu HDMI, satu SD card reader, dan satu audio combo jack. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,69 kg. List berikutnya ada laptop gaming, yaitu HP Pavilion Gaming 15 dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan AMD Ryzen 5 3550H dengan GPU Radeon Vega 8 Graphics dan Nvidia GeForce GTX 1050 dengan 3GB VRAM. Nah, GTX 1050 3GB ini memiliki spesifikasi yang berbeda dari GTX 1050 2GB. Jika dilihat spesifikasinya sedikit mirip dengan 1050 Ti namun masih sedikit di bawahnya.
Jadi kalau diposisikan GTX 1050 3GB ini ada di antara 1050 Ti dan 1050 2GB. Untuk RAM-nya sayangnya menggunakan konfigurasi single channel, namun sudah menggunakan kapasitas 8GB DDR4 berkecepatan 2400 MHz dan memiliki satu slot kosong yang dapat kalian upgrade. Untuk storage-nya menariknya sudah menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah Windows 10 pre-install. Displaynya memiliki ukuran 15,6 inch beresolusi Full HD 1920x1080 menggunakan panel IPS dengan akurasi warna 45% NTSC dan sudah dilapisi anti-glare. Untuk portnya cukup lengkap, memiliki satu audio combo jack, satu USB 2.0, satu USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu LAN port, satu HDMI, dan satu SD card reader. Untuk bobot laptop ini sekitar 1,98 kg. List berikutnya ada Asus ZenBook 14 UM431DA. Yang kita kenal Asus ZenBook itu merupakan seri laptop premium milik Asus. Namun di harga segini kalian sudah mendapatkan Asus ZenBook dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan Ryzen 5 3500U dengan GPU Radeon Vega 8 Graphics. RAM-nya sudah memiliki konfigurasi dual channel 8GB DDR4 berkecepatan 2400 MHz. Untuk storage-nya sudah memiliki SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah Windows 10 pre-install. Laptop ini memiliki fitur fingerprint dan memiliki numpad pada touchpad-nya. Jadi touchpad-nya bisa memiliki dua fungsi sebagai touchpad dan juga numpad. Untuk display memiliki ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 menggunakan panel IPS dan memiliki akurasi warna 100% sRGB dan sudah dilengkapi anti-glare. Untuk portnya memiliki satu audio combo jack, satu USB 2.0, satu USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu HDMI, dan satu SD card reader. Untuk bobot laptop ini cukup ringan, sekitar 1,39 kg. List terakhir ada Asus TUF Gaming FX 505DD dengan spesifikasi seperti berikut. Menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3550H dengan GPU Radeon Vega 8 Graphics dan Nvidia GeForce GTX 1050 3GB. Untuk RAM-nya sayangnya masih menggunakan konfigurasi single channel 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz dan memiliki satu slot kosong yang dapat kalian upgrade. Untuk storage-nya menariknya sudah menggunakan SSD NVMe berkapasitas 512GB dan sudah Windows 10 Home pre-install. Untuk display menggunakan ukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 menggunakan panel IPS dengan akurasi warna 45% NTSC dan menariknya refresh rate layarnya sudah 120Hz dan juga sudah dilapisi anti-glare. Jadi ini laptop gaming yang udah gaming banget. Untuk portnya memiliki satu audio combo jack, satu USB 2.0, dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu HDMI, dan satu LAN port. Untuk bobot laptop ini sekitar 2,2 hingga 2,3 kg. Nah, untuk kalian yang bertanya kenapa belum gue masukkan Ryzen 4000 Mobile, pada saat video ini gue buat, laptop menggunakan AMD Ryzen 4000 Mobile itu belum masuk ke Indonesia. Kecuali AMD Ryzen 7 dan Ryzen 9, yang harganya di luar price range yang gue rekomendasikan. Jadi gue harap sih cepat-cepat masuk ke Indonesia AMD Ryzen 4000 Mobile, karena memiliki spesifikasi yang cukup menarik. Nah, berikut list-list laptop AMD di harga 5-9 jutaan. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memilih laptop yang kalian inginkan dan pastikan sesuaikan budget dan kebutuhan kalian juga. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri, see you on the next video.